Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernoviansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS untuk program studi PIBS. Oke, kali ini saya akan menampilkan hasil dari pengerjaan web saya dan kelompok saya. Oke, sebelum itu POV dari web ini dibagi dua menjadi admin dan user. Nah, untuk pertamanya ini kita masuk menjadi POV user. Nah, di POV user ini, dia di pengajuan ini ada form di mana dia akan digunakan untuk mengajukan proposal. Nah, misalkan kita akan masukkan nama. Nah, di sini kita akan mengupload file proposal yang belum ditandatangani dan akan diajukan ke approver. Nah, jika kita sudah mensubmit, maka data akan masuk dengan status default sebagai pending. Nah, sebelum itu, di aksi ini terdapat tiga button, yaitu ada button edit, hapus, dan download. Untuk edit, semisal ada beberapa perubahan dan ada perubahan di proposal, maka bisa untuk diedit. Untuk menghapus juga bisa dilakukan. Nah, sebelum itu, di sebelah kanan di bagian aside ada notifikasi pengajuan, di mana terdapat judul proposal dan status dari proposal yang diajukan. Untuk yang tadi kita masukkan masih pending dan di sini itu tertulis pending. Kemudian kita akan masuk ke POV admin. Nah, di POV admin ini ada namanya tabel persetujuan. Nah, di tabel persetujuan ini kita atau approver atau admin akan melakukan peninjauan terhadap proposal yang diajukan oleh mahasiswa. Nah, si approver ini akan pertama akan mengunduh si proposal dan meninjaunya. Nah, jika dia menyetujui dan memberikan tanda tangannya, dia akan menyetujui dan pilih approvernya misal bekal dan mengupload proposal yang telah ditandatangani. Nah, jika disetujui, maka di notifikasi pengajuan akan tertulis disetujui serta di status di sini juga disetujui. Nah, jika approver tidak menyetujui, maka dia akan menolak dan akan mengirimkan catatan penolakan untuk sebagai tinjauan kepada user. Asal ditolak, nah kalau kita balik ke POV user, maka di tabel daftar pengajuan akan memunculkan catatan penolakan. Selanjutnya kita masuk ke menu kelola pengajuan. Nah, di kelola pengajuan ini, admin dapat mengubah status dan menghapus pengajuan proposal. Nah, di sini ditujukan jika terdapat perubahan mendadak.
maka di notifikasi status akan berubah menjadi pending. Dan jika kita hapus, akan terhapus. Dan kemudian di kelola persetujuan, di sini hanya bisa mengubah status. Ditujukan jika terdapat perubahan keputusan karena penindaklanjutan yang lebih jauh. Nah, kita tes status ditolak. Oke, yang terakhir ada kelola header footer, di mana admin dapat mengubah info website dan nama website yang tertera di header dan footer, serta mengubah logo. Oke, kita coba. Kita ubah logo. Nah, maka nama dan info website akan berubah, serta logo pun akan berubah. Kemudian, kontribusi dari saya di project ini yang ditunjukkan di GitHub. Oke, kontribusi saya di project ini adalah saya membuat eh, file persetujuan CRUD, ini username saya, serta menginput file download untuk proses pendownloadan proposal. Ini username saya. Menambahkan file persetujuan CRUD dan download.php. Oke, selanjutnya adalah penjelasan sequence diagram yang menjadi kontribusi. Nah, karena di sini kontribusi saya adalah sebagai yang memasukkan persetujuan, jadi saya akan menampilkan sequence diagram mengenai persetujuan. Nah, di persetujuan ini terdapat aktor, itu adalah approver. Dan terdapat tiga objek, yaitu halaman web, backend, dan database. Yang pertama, approver akan mengakses halaman web. Kemudian, setelah mengakses halaman web, akan memproses pengambilan data untuk persetujuan dan pengajuan proposal. Dan jika dilakukan, backend akan memproses pengambilan data dari database. Setelah itu, database akan mengembalikan hasil ambil data diproses ke backend. Kemudian hasil ambil data ditampilkan ke halaman web dan menampilkan halaman persetujuan dengan data yang telah dilakukan oleh approver. Kemudian, yang kedua, approver melakukan verifikasi persetujuan pada salah satu data persetujuan dari data pengajuan. Nah, ini langsung menuju ke backend. Setelah itu, backend memproses verifikasi data, yaitu setuju atau tolak. Kemudian database mengembalikan hasil verifikasi untuk diproses di backend. Kemudian di backend hasil verifikasi ditampilkan di halaman web, yaitu setuju atau tolak. Dan kemudian dari halaman web akan mengembalikan ke approver untuk menampilkan hasil verifikasi data, baik setujui atau tolak. Oke. Yang terakhir adalah penjelasan program dari kontribusi saya, yaitu persetujuan CRUD. Pertama-tama, kita akan menginclude config, yaitu file yang menghubungkan antara web dengan database, yaitu dengan dbname aplikasi proposal. Oke, di sini ada periksa koneksi. Nah, kemudian di 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 dalam di luar HTML ini semua PHP kecuali untuk menampilkan database ke tampilan HTML, semua ditaruh di sini seperti ada periksa aksi persetujuan atau penolakan. Jadi di sini
kemudian ada update status di tabel pengajuan, terus ada nambahin tabel ke tabel persetujuan, di situ ada validasi input dan penolakan. Kemudian di sini ada update status di tabel pengajuan yang acuannya sebagai yang acuannya menggunakan ID pengajuan. Kemudian ada update status di tabel pengajuan, terus tambah tabel persetujuan. Nah, di sini ada logika untuk mengunduh file proposal yang tadi dan akan dirubah menjadi PDF untuk setiap file yang di-input dan akan ditutup jika telah selesai melakukan proses pendownloadan PDF. Nah, kemudian kita akan masuk ke HTML-nya. Nah, di sini saya memasukkan script jQuery dan fader untuk memunculkan icon. Oke, di sini pertama-tama saya menginclude header PHP. Nah, header PHP ini saya pisahkan dan memiliki file sendiri di sini, yaitu ada footer dan header. Kita balik. Nah, kemudian di sini saya memasukkan saya memasukkan sintaks PHP untuk menampilkan data dari database ke tampilan HTML. Di sini ada yang pertama itu untuk menampilkan data-data dari tabel pengajuan web ke halaman persetujuan dan yang kedua adalah sintaks untuk memunculkan data ke tabel aside yang ada di kanan yang terdiri dari judul proposal dan status. Kemudian kita masuk ke menu. Nah, ada menu di sini ada navbar yang dimana di pengajuan disabled karena hanya bisa diakses oleh admin. Kemudian kita masuk ke section. Nah, di section ini kan ada tabel. Ini untuk tabel row-nya dan ini untuk tabel body-nya. Ini untuk memunculkan si data-data. Nah, ini ada formnya. Nah, formnya di sini, formnya ada dua, yaitu form menyetujui dan form menolak. Mereka ini dibungkus dan akan bisa diakses menggunakan button-button di sini ada button approve dan button reject yang dimaksudkan untuk jQuery di sini agar tampilan lebih rapih dan tidak memakan banyak tempat. Sini ada yang tadi approve. Nah, jika tadi button approve dipencet, maka jQuery akan memunculkan form action yang menampilkan approve untuk melakukan proses approve. Nah, jika memencet button reject akan menampilkan form reject atau form menolak. Dan di sini ada beberapa tambahan untuk animasinya. Dan yang terakhir ada include footer PHP serta script untuk iconnya. Nah, sebelum itu juga saya menambahkan aside yang dimana aside itu menampilkan data dari database berupa judul proposal dan status sebagai notifikasi. Baik, mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.